Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah di minggu pertama di bulan Juni. Tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun ya. Kini tiba saatnya ibu-ibu kita mau beribadah. Kita mau doa dulu untuk pembukaan. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Satu minggu kami telah dipelihara Tuhan dengan sangat sempurna ya Tuhan. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami mau beribadah ya Tuhan bersama-sama Tuhan. Walaupun masih dalam online ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, tiada jarak ada antara hadirat-Mu dengan kami ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami memulai ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami ya Tuhan, yang mengurapi kami juga yang bertugas pada hari ini ya Tuhan, baik WL, pembawa firman Tuhan, dan pendoa syafaat ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami mau taruh dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah kami mendapatkan pemulihan Tuhan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat daripada Engkau ya Tuhan melalui ibadah online ini ya Tuhan. Banyak hati yang diubahkan ya Bapa, banyak hati yang dipulihkan ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar ya ibu-ibu, kita ada sampai hari ini diluputkan dari segala macam penyakit, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau sambung dengan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Nya tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Nya tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyah, takkan beranjak, takkan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyah, namun kasih setianya tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyah, takkan beranjak, takkan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Ya ibu-ibu, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau duduk diam seperti Maria. Kita mau doa dulu untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam. Kini tiba waktunya Tuhan, kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu yang bertugas membawakan firman Tuhan, Kau urapi ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benih-benih firman Tuhan dapat ditaburkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima benih-benih kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa kepada setiap kami ibu-ibu sederhana ini ya Tuhan. Berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan siaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Allah Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu Tuhan dalam berkata-kata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Di saat-saat seperti sekarang ini, setiap orang sedang menghadapi suatu pergumulan, suatu masalah, di mana setiap masalah kita itu, setiap orang itu berbeda-beda ya. Mungkin
ya kita menganggap yang masalah yang dihadapi orang itu mah kecil, yang saya hadapi ini berat. Nah, sebaliknya orang lain pun menganggap masalah yang mereka hadapi berat, tapi yang orang lain hadapi itu kecil gitu loh. Nah, setiap kita mempunyai pergumulan kita masing-masing, tapi melalui masalah justru kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di situ dikatakan bahwa perumpamaan tentang janda yang tidak jemu-jemu. Nah, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mau supaya kita ini berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita datang kepada Tuhan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi?" Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas 18 ini dikatakan bahwa ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim itu untuk meminta pembelaan. Nah, ketika dia datang, hakim itu mungkin awal mulanya, aduh, menyusahkan sekali gitu kan. Nah, tapi ketika janda itu terus datang kepadanya, akhirnya dia dibela oleh hakim itu. Nah, saya juga teringat ketika anak masih kecil, ketika kita lagi enak-enak bekerja ya, biasanya anak kita kan ada aja yang diminta, mau ini, mau apa gitu loh. Nah, kadang-kadang kita udah keenakan, kita lagi bekerja kita cuekin aja gitu loh. Aduh, ya entar dulu, iya ya entar gitu ya. Nah, tapi ketika anak itu terus, "Mama mau ini, mau ini," kita merasa, oh iya ya, daripada saya juga mau kerja keganggu terus, ya sudah, kita bilang, "Ya sebenarnya kamu mau apa sih?" gitu kan. "Oh mau ini," ya udah, akhirnya kita kasih nih gitu kan. Nah, demikian juga dengan hakim lalim ini, ketika janda itu terus datang kepadanya, akhirnya luluh juga hatinya. Ya sudah, lebih baik saya belalah kamu, apa yang menjadi permasalahan kamu. Nah, dalam kehidupan kita ini mempunyai apalagi saat seperti sekarang ini gitu ya, banyak masalah yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa satu hal kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Nah, di ayat ini katakan bahwa di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Nah, dengan kita terus berdatang kepada Tuhan, kita memohon pembelaan dari Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya,
Ketika kita datang terus datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan membela kita. Nah, Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kebutuhan kita baik makanan, apalagi saat-saat seperti sekarang. Tuhan walaupun keadaan sulit, tapi kita terus tetap makan. Kita terus ada yang kita makan. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita juga dalam saat-saat seperti ini, kita hanya bisa terus berdoa, kita hanya berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membela kita, Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kita. Kita mau terus datang kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan sampai kita berputus asa, jangan putus asa, kita terus bersandar berharap kepada Tuhan. Nah, kebutuhan jasmani kita, rohani kita harus terus memupuknya supaya iman percaya kita ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus dewasa di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, Tuhan yang akan membela kita. Di ayat itu dikatakan bahwa Allah pasti menolong kita. Jadi, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Yang menjadi pertanyaan adalah ayat 8, yaitu aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau membela kita. Tapi adakah iman di dalam kehidupan kita, iman di bumi ini? Jadi percaya nggak kita kalau Tuhan sanggup menolong kita? Nah, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, walaupun kita saat ini mungkin kita merasa sesuatu yang sulit gitu, tapi ketika kita sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya iman kita itu mempunyai iman yang terus percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan bahwa jika Anak Manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Nah, Tuhan mau supaya setiap kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kita baca di Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu walaupun kita belum menerimanya, tapi kita merasakan bahwa kita ini sudah menerimanya. Kalau bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, walaupun kita tuh belum melihatnya, tapi kita percaya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini tekun terus datang kepada Tuhan, berharap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong setiap kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan yang sanggup membela kita. Nah, Tuhan mau supaya kita ini terus datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mau kita ini tekun bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya, karena dengan bertekun kepada Tuhan dan kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, Ia pasti menjawab doa-doa kita pada waktu yang tepat. Ya, Tuhan akan menjawab doa kita itu pada saat yang tepat. Nah, gini loh, ketika seorang anak kecil dia datang sama mamanya, "Mah, minta coklat." Nah, mamanya akan kasih dia coklat. Nah, ketika anak kecil dibilang, "Mah, minta motor." Nah, orang tuanya belum bisa memberikannya motor. Kenapa? Karena umurnya masih belum cukup. Nah, Tuhan akan memberikan sesuatu itu tepat pada waktunya. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kehidupan kita. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Nah, sesuatu yang sedang dihadapi, yang saat ini mungkin kelihatannya tidak enak buat kehidupan kita, tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada suatu eh, pada tahun 98 ya, pada saat Krismon dulu, saya juga menghadapi suatu masalah di mana semua yang masalah apa yang saya punya, yaitu rumah, cicilan segala macam, ngambil rumah di daerah Tangerang dan di Bekasi, pada saat Krismon semuanya itu habis. Juga ketika saya buka toko elektronik juga, itu juga semuanya habis karena semua orang menghadapi masa krisis moneter, termasuk dengan saya. Jadi orang tidak sanggup membayar kepada saya pun tidak bisa sanggup lagi membayar ke orang yang saya ambil barangnya gitu loh, yaitu elektronik. Sehingga tagihan demi tagihan itu harus datang dan saya diuber-uber untuk bayar utang. Padahal orang juga belum bayar ke saya gitu loh, tapi saya udah diuber-uber sama yang lain juga gitu kan. Nah, pada saat seperti itu, hal-hal yang saya dapat itu suatu yang sangat berat buat kehidupan saya saat itu gitu ya. Jadi ada mobil udah jual semuanya, tinggal naik motor. Nah, toko pun habis. Yang banyak itu kartu kredit. Nah, kalau kartu kredit banyak, bukan suatu kebanggaan, tapi justru utangnya juga banyak. Karena di situ mungkin pemakaiannya sedikit, tapi karena tidak sanggup membayar, itu jadi akan menumpuk sedikit demi sedikit, jadi berbunga, jadi banyak. Nah, pada saat saya menghadapi masalah seperti itu suatu yang sangat yang berat ya, tapi satu hal yang terus saya ingat, datang terus kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan saya. Nah, makanya dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ketika kita sudah melewati hal-hal seperti itu, Tuhan membuat kita itu melihat, oh iya ya, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya, buat kehidupan kita semuanya. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi setiap pergumulan kita, setiap air mata kita, Tuhan tahu. Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Dan sengsara kita, Dialah yang menghitungnya. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan menyerah. Mungkin masalah yang saat ini yang sedang kita hadapi, Tuhan justru mau membuat kita itu semakin dewasa. Tuhan mau kita ini setia. Tuhan mau kita terus bertekun datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita setia terus datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat kita akan melihat segala sesuatu yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi indah pada waktunya, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kita. Kita mau terus bertekun kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan. Memberikan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintahan kami, diberkatilah Bapak Presiden Jokowi selaku pemimpin negara, baik wakilnya, para menteri-menteri serta kabinetnya. Seluruh anggota MPR, DPR, dari pusat hingga daerah-daerah. Para pejabat-pejabat yang tertinggi sampaikan yang terendah. Aku bawa ke hadirat Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka Bapa. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan. Untuk menjadikan bangsa dan negara kami ini damai, sejahtera, aman. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini. Dimanapun mereka berada dan melayani pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang sakit. Siapapun mereka Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya yang sakit yang sudah dipulihkan. Mereka boleh mengucap syukur kepadamu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, yang aku tahu, Ibu Yani yang selesai di operasi saraf kejepitnya saat ini, yang dirasakan adalah kakinya merasa lemah, seluruh tubuhnya merasa belum kuat. Tetapi kami percaya, jika Tuhan sudah menolong operasi dengan berjalan dengan lancar, Tuhan juga akan menolong dan akan memampukan kembali Ibu Yani boleh sehat, boleh kuat. Kakinya, seluruh tubuhnya kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saraf-saraf yang lemah, otot-otot yang lemah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Pengaliran darah lancar. Sehingga kekuatan boleh pulih kembali. Melalui terapi, melalui obat yang dikonsumsi, tangan Tuhan bekerja. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Bagi setiap orang yang sakit. Terima kasih Bapak. Begitu juga suami Ibu Mira yang kena stroke. Aku juga serahkan suami Ibu Mira ke dalam tangan-Mu. Dah melalui terapi dan tusuk jarum, tangan Tuhan pun bekerja untuk memulihkan kesehatan kaki dan tangan suami Ibu Mira yang lemah. Saraf-saraf yang lemah, otot-otot yang lemah Tuhan bukakan. Pengaliran darah lancar sehingga boleh pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Pariem yang menderita kakinya bengkak, namun Tuhan sudah pulihkan. Bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini aku menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar seluruh sidang jemaat gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala Sulastri Rusli. Aku serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya keluarga Ibu Gembala ada dalam penyertaan-Mu. Ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Persatukan kembali di antara anak dan menantu cucu Tuhan. Seperti mula-mula, cintanya mula-mula. Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa untuk Bapak Sunardi selaku penasehat. Biarlah nasihat demi nasihat yang dinasehatkan oleh untuk jemaat-Mu gereja Injil Kristus boleh menjadi kekuatan. Bertambah-tambah imannya bagi jemaat gereja Injil Kristus.
Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga Bapak Sunardi, baik jasmani maupun rohaninya. Tuhan tambahkan iman kepercayaannya. Untuk tidak takut menghadapi segala persoalan. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta muda. Bapak Kristanto, Bapak Erwan. Baik juga para ketua seksi Bapak, seksi Ibu. Tim musik, guru-guru sekolah minggu, juga singer, song leader. Semua pelayan-pelayanmu. Berkati mereka Bapak. Ajar mereka untuk siap, taat dan setia melayani Engkau di hari-hari yang diadakan ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya seluruh jemaat gereja Injil Kristus diluputkan dari COVID-19. Haleluya, Yesus, haleluya. Karena banyak kami semua berdoa untuk keselamatan kami semua. Haleluya, seperti Abraham yang memohon kepada Tuhan. Begitu juga kami, jemaat gereja Injil Kristus memohon kepadamu. Jika ada 50 orang, sampaikan 10 orang. Bapak Abraham meminta kepada Tuhan. Apakah kalau ada 10 orang yang benar di tengah-tengah ini, Tuhan akan memusnahkan? Dan firman-Nya mengatakan, Tuhan tidak akan pernah memusnahkan yang 10 orang itu. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya, ya, kalau di tengah-tengah sidang jemaat gereja Injil Kristus masih ada 10 orang yang benar, Tuhan tidak pernah akan memusnahkan. Di mana bukan hanya 10, tapi seluruh sidang jemaat gereja Injil Kristus semuanya benar di hadapan-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu melalui Ibu Gembala. Kita mau angkat kedua tangan kita. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.